Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih anugerah-Mu. Terima kasih untuk waktu kami dapat berkumpul bersama dengan keluarga kami. Terima kasih untuk keluarga yang terbaik Tuhan telah berikan kepada kami. Dan kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Kami rindu untuk sebentar kami mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan kami rindu lebih lagi kami diberkati untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabarnya? Ya, puji Tuhan. Pak Kris, terima kasih. Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Di sini saya baru pertama kali menyampaikan firman Tuhan, tetapi Pak Markus tadi juga mengingatkan, saya sudah pelayanan dari sejak di gereja lama ya. Jadi saya pernah main drum mungkin waktu saya SMA mungkin ya. Pak Sigar mungkin masih SMP atau SD ya. Kami selisih 5 tahun gitu ya. Jadi di gereja lama saya masih ingat drum yang merah itu. Iya, saya main di sana, pernah juga sama Pak Pendeta Tulung yang sekarang di GKJ Juwangi. Jadi pelayanan saya dimulai dari main musik. Ya, nama saya ada di atas, Yeremia Widi Arif. Yang manggil banyak sekali. Ada yang manggil Pak Jeremy, ada yang Widi, ada yang Arif, yang Nugroho jarang. Ya. Ya, saya sebagai gembala sidang mengembalakan gereja Perintisan Faith Hope Love Surakarta. Jadi kalau panjenengan ke makam Bonoloyo, ke namanya Kampung Gebang, kami ada di tempat itu. Pak Sigar sudah pernah khotbah di sana. Next time jika berkenan Pak Kris juga pasti kami undang ke sana, gereja Perintisan itu. Ya, dan saya harapkan Bapak Ibu kita bisa sama-sama bertumbuh ya. Saya ceritakan sampai detik ini saya masih aktif main musik. Bahkan saya menciptakan lagu Eyang Habibi setahun yang lalu. Jadi hari Sabtu kemarin saya ke Jakarta, puji Tuhan, membawakan lagu ciptaan saya sendiri bersama dengan namanya Livi Lawrence, penyanyi dari Jogja. Ada AHY, anaknya Pak SBY, ada Pak Ilham Habibi, putranya Pak Habibi pasti. Ada Pak Sandiaga Undo, dan yang anak-anak muda pada seneng Reza Rardian ya, karena pemerannya Eyang Habibi. Saya menyanyikan di sana, puji Tuhan, anugerah Tuhan. Saya menyampaikan kabar baik melalui lagu, melalui pujian, dan ini pun anak saya juga meneruskan. Istri saya bisa bangkit berdiri, ini istri saya yang pertama dan terakhir gitu ya. Terus anak saya yang pertama, veteran bangkit berdiri. Iya, makanya saya tidak mengenalkan ini istri saya yang pertama gitu ya, bingung nanti gitu ya. Ya pilih, ini anak saya yang kedua. Ya, dan ini Ellen yang paling kecil baru 4 tahun. Ya enggak kelihatan, enggak apa-apa, nanti tak ajak maju ke depan untuk nyanyi. Dan veteran nanti juga akan main drum juga. Ya, kalau saya main drum, SD sudah belajar, SMP sudah ngiringi Roni Daud Simeon, Frankie Siombeng, dan waktu itu seperti itu ya. Anak saya bahkan baru kelas 3 SD sudah bersama saya kemana-mana main drum itu ya. Jadi waktu TK, teman-temannya nyanyi Bintang Kecil di Langit yang Biru, dia main lagunya Kotak yang Beraksi itu ya gitu ya. Anaknya Pak Pendeta ngerok ya, puji Tuhan, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ayat kesukaan semua orang. Ayat apa itu? Ayat terakhir loh Pak Pendeta, ujuk-ujuk ayat terakhir ya. Ayat terakhir di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasalnya yang ke-11. Kita akan membaca bersama-sama. Yang masih punya Alkitab versi cetak seperti ini, mari dibuka juga bersama dengan saya. Yang Bapak bawa HP-nya boleh juga dibuka. Ibrani pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-6 sampai ke-8. Saya diberikan tema, bagaimana kita menyikapi sebagai keluarga pada zaman now gitu ya. Temanya juga sangat luar biasa. Ibrani pasal 11 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Saya akan membacakan ayat yang ke-6, Bapak Ibu ayat yang ke-7, dan ayat yang ke-8 kita akan membaca bersama-sama. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah,
Ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat 7, 1, 2, 3. Ayat ke-8 kita baca bersama, 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Bapak Abraham pada zaman dahulu itu juga zaman now-nya Bapak Abraham. Sangat berbeda dengan zaman kita sekarang. Tidak usah jauh-jauh dari Bapak Abraham. Zamannya Pak Sigar dengan saya, dengan zamannya anak-anak sudah berbeda jauh. Mungkin Pak Sigar dan saya masih main kelereng, betul? Masih main gambar itu yang ada wayangnya, yang seangkatan sama saya, angkatan 90-an gitu ya. Masih main gambar, itu yang cewek-cewek main Barbie, yang beli gambar yang ada bajunya dipasang-pasang, betul? Ya itu angkatan saya gitu ya. Angkatan yang lebih lama lagi sudah berbeda. Angkatan kita zaman sekarang, saya enggak tahu Bapak Ibu ngasih kesempatan untuk anak-anak boleh pegang HP, gadget seminggu berapa jam atau sehari berapa jam. Anak saya Bapak Ibu belum tentu dalam 1 minggu mereka pegang handphone 1 jam. Belum tentu. Veteran Bu kalau pinjam gitu, Pak mau YouTube, adiknya suka Hello Kitty karena cewek gitu kan, suka Hello Kitty, LOL, ya princess dan lain sebagainya, tapi jarang. Bertrand pun kalau pinjam tak kasih pinjam. Ini Om Eca Sumantri, Om Yesaya Sumantri, pernah kesini ya kayaknya ya? Ya pernah klinik di sini tuh pemain drum anaknya Pak Willy Sumantri sangat luar biasa sekali. Tak kasih lihat supaya dia belajar. Tuntutan zaman now, ya, kehidupan zaman now, kita lebih lagi lebih repot, lebih harus berhati-hati. Kalau panjenengan kita semua memperhatikan berita-berita di Jawa Barat pada masa ini, rumah sakit jiwa itu yang datang enggak orang-orang tua, enggak orang-orang usia produktif, tetapi anak-anak. Betul? Oh ada pemain piano di situ bisa mainkan lagu saya itu ya. Nanti saya akan menyanyikan lagu saya. Nomor sepatunya berapa? Ya. Semangat di sana gitu ya. Cuma tanya aja gitu ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati sebab kalau anak sudah kecanduan gadget gitu ya, mereka akan hidup di dalam dunianya. Gadget itu netral, betul. Uang itu netral, bagaimana kita menggunakannya. Saya menggunakan handphone, menggunakan gadget untuk belajar kebenaran firman Tuhan bisa? Bisa, itu hal yang positif. Sebab itu mari kita lakukan yang positif. Ya, kalau Abraham pada zaman dahulu, coba kita memperhatikan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Konteksnya tentang keluarga. Makanya dari zaman saya sekolah minggu, kita nyanyikan sama-sama. Bapak Abraham mempunyai gimana? Banyak sekali, aku anaknya, mari puji Tuhan. Terus goyang balet itu ya. Pak Pendeta malah balet di atas itu ya. Itu zaman sekarang dinyanyikan seperti itu. Saya berharap anak-anak kita juga masih menyanyikan. Makanya tadi saya bilang Pak Sigar, wah senang sekali. Walaupun saya muda gitu ya. Kalau pas lagi ngeband ya ngerok juga, tapi saya senang lagu-lagu hari-hari ku lalui bersama Yesus. Betul? Ya kalau keluarga kita bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti menyertai. Amin. Yang setuju katakan haleluya. Kita mau menjaga anak kita seperti apa? Main kan enggak apa-apa. Main ya. Ya. Tadi kan saya sudah tanya nomor sepatunya ya. Di F main kan. Tanpa kasih Tuhan, tanpa perlindungan Tuhan, tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa menjaga. Menteri sudah dijaga levelnya seperti itu, sangat ketatnya. Di Indonesia masih bisa kecolongan, betul?
Apalagi kita yang orang biasa, kita mau menjaga keluarga kita seperti apa. Tetapi perhatikan, saat kita bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti menjaga. Keluar masuk kita dijagai Tuhan, keluarga kita dijagai Tuhan, anak istri kita dijagai Tuhan, kita di dalam beribadah dijagai Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada rasa damai, selalu ada rasa aman. Ya, orang di luar sana aja mereka tahu. Harta yang paling berharga adalah apa? Keluarga. Mungkin yang lain enggak, Pak. Harta yang paling berharga adalah sertifikat. Ada yang kayak gitu? Atau yang lain? Harta yang paling berharga adalah BPKB gitu ya. Hari ini saya bingung, Pak Grace. Karena untuk mengurus visa ke Seoul disuruh kan ada BPKB mobil. Bapak Ibu tahu BPKB mobil saya atas nama siapa? Bapak Henry, dan di situ tertulis nama Chinese-nya, Nyo Leong Ching. Gitu. Jadi bayangkan kalau saya pas pajak gitu Bapak Ibu. Ya pajak gitu ya, manggil Nyo Leong Ching, saya yang maju, itik. Yakin loh gitu ya. Iya, tapi itu Pak Henry orangnya sangat baik sekali, mobilnya ada di depan itu. Carry merah, mobil tua tetapi sangat memberkati pelayanan saya. Jadi ya seperti itu, saya sedang ngurus visa dan ini sudah lengkap semua hari ini. Doakan nanti bisa ke Seoul juga bersama dengan Pak Kris. Saya ini diam-diam penggemar beliau ya, makanya kemarin beliau sampai ke Malaysia, saya pengen belajar gitu ya. Saya datang di sana, saya mendukung Pak Kris karena sama-sama kami dari Grassroots juga mendukung. Keluarga itu seperti itu. Ayat berikutnya, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, perhatikan dengan apa? Taat, mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan siapa? Keluarganya. Dan karena itu iman itu ia menghukum dunia dan lain sebagainya. Abraham, imannya Nuh dengan ketaatannya dia membawa keluarganya kepada Allah. Bapak-bapak, kaum pria calon bapak, kita adalah kepala keluarga. Jadi destiny kita, bagian kita itu sebagai kepala keluarga. Istri diciptakan dari apa? Tulang apa? Rusuk. Kemarin Bu Gembala, Bu Deborah juga mengalami kecelakaan gitu ya. Tulang rusuk nggih Bu nggih. Ya, tulang rusuknya juga retak padahal di Malaysia naik turun tangga 4 lantai ya. Makanya saya yakin beliau cukup kesulitan tetapi sangat luar biasa untuk bisa mendampingi suami. Itu karena keluarga. Taat. Istri bukan tulang kaki. Kalau tulang kaki bisa diinjak-injak, tetapi dia tulang rusuk. Adalah pasangan yang seimbang. Istri saya ada di situ. Saya pacaran 10 tahun. Kalau kids zaman now, anak zaman sekarang itu pacaran apa KPRBTN Pak gitu ya. Karena 10 tahun lama sekali gitu ya. Dan kami sudah menikah ini menginjak tahun yang ke-11, jadi sudah 21 tahun. Pak Markus tadi ciptaannya siapa Pak lagunya? Enggak tahu, bukan Pak Markus. Tak pikir pengalaman pribadinya bapak-bapak itu gitu ya. Ya, bisi-bisi aja, tetapi pasang story, bojoku nganyelke gitu ya. Podo wae, bojoku galak, makanya sampai lagunya viral seperti itu. Di dalam Tuhan kita harus tahu destiny-nya. Suami harus mengasihi istri. Bisa tanya, pernah enggak diselendiki Pak Arif gitu ya. Tanya dia gitu ya, 21 tahun dari pacaran 10 tahun dan menikah sudah tahun ke-11, saya tidak pernah seperti itu ya. Tidak pernah mengucapkan kata kasar juga. Sebab apa? Di dalam Tuhan itu kita harus yang terindah. Walaupun ada perbedaan. Pak Markus sudah berapa tahun menikah? Mikir. 24 tahun. Pak Kris sudah berapa tahun menikah? 40 lebih? 41 tahun, luar biasa. Dan sampai sekarang masih pernah cekcok enggak Pak? Oh pernah ya, Pak Pendetone malah menginterogasi Pak Gembala gitu. Karena saya yang sama 21 tahun aja masih cekcok. Kadangkala ada perbedaan. Saya akan tayangkan satu video yang pertama ya. Video yang angka 6 dan angka 9 coba bisa ditayangkan dulu. Iya karena kita kadang berbeda pandangannya. Oke, bisa ditayangkan.
Yang satu berpikir itu angka 6, yang dia bilang angka 9. Ya saat dibalik, oh ya kan kamu bener kan? Sekali lagi, cuma 24 detik, sekali lagi. Perhatikan perbedaan pola pandang. Ya, saya tidak tahu bahasanya ya, tetapi tahu maknanya. Yang ke-6, yang ke-9, 6. Makanya suaranya terus jadi besar. Nah, ya kalau ini 9, paham maknanya? Kita harus menyatukan pandangan kita harus menyatukan hati kita. Makanya firman Tuhan mengajarkan untuk kita seia sekata. Mendidik anak juga seperti itu. Bertrand anak saya siapkan, sekarang dia sudah suka main drum dari kecil. Bahkan saya kewalahan, artinya kewalahan apa? Tidak sanggup mengimbangi semangatnya dia. Ayo Pak latihan, aduh Papa capek gitu ya. Sampai tak les kayak ke orang lain gitu ya. Tetapi saya punya visi, punya misi ya. Nanti dia di musik, ini nanti SMP, SMK-nya di Solo ada SMK musik. Saya pikir nanti S1-nya masuk S1 musik gereja, atau berikutnya masuk ke Hillsong sana dia belajar musik gitu ya. Walaupun pendeta pinggir kuburan tapi harus punya mimpi besar Bapak Ibu ya. Ya tetap punya mimpi besar seperti itu. Dan saya tidak pernah berdebat sama istri saya. Tidak boleh Pak, tidak boleh main drum gitu ya. Makanya kalau Anda yang lihat film Transformer beberapa waktu yang lalu ada satu kalimat, hati-hati sama pemain drum itu. Ya kenapa dengan pemain drum itu ya? Saya merasa sebagai pemain drum. Ya, harus di dalam Tuhan, perbedaan pola pandang, pola asuh gitu ya. Jadi ibu-ibu juga, orang tua harus tahu juga, mertua dan orang tua kita, kakek nenek juga harus tahu bahwa peran pendidikan itu harus dilakukan oleh orang tua kandung mereka. Boleh kasih ide, boleh, tetapi keputusan tetap anak-anak mereka. Makanya saya tidak pernah dilarang oleh ibu saya, oleh mertua saya gitu ya. Tidak boleh jadi pemain drum cucuku, tidak boleh seperti itu juga ya. Saya dibesarkan oleh single parent. Jadi sampai 37 tahun usia saya seperti ini, saya berkhotbah tentang keluarga. Tahun kemarin juga di salah satu GKJ di Solo saya berkhotbah tentang keluarga. Tetapi saya dibesarkan oleh single parent, bahkan sampai detik ini saya belum pernah ketemu ayah kandung saya. Beliau ada di Bali, saya di dalam kandungan, usia 3 bulan sudah ditinggalkan. Menikah secara Bali, secara Hindu, dan saya pun baca setelah saya dewasa ada surat cerai juga secara Hindu. Jadi sampai detik ini saya belum pernah ketemu beliau. Saya menciptakan lagu Someone in Somewhere, seseorang di sana, dan ini dalam misi saya juga. Baru mencari beliau di Bali, kalau ketemu saya akan mengampuni, saya akan memberkati, saya akan menunjukkan kasih Tuhan bahwa anak Tuhan itu selalu membalas dengan kebaikan. Dan saya bersyukur, sebab apa? Saat saya tidak ditemani oleh bapak saya, sama sekali 1 detik pun tidak pernah disentuh. Iya 3 bulan sudah ditinggalkan, fotonya tidak ada, apapun tidak ada, cuma nama aja masih ada ya, tetapi foto tidak ada. Makanya saya juga menciptakan lagu Tidak Pernah Jalan Sendiri. Mungkin 10 tahun yang lalu saya menciptakan di Jombang itu waktu saya pelayanan sama rekan-rekan tim pelayanan di STT Inteo. Saya menciptakan ini dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Jadi perhatikan firman Tuhan, saat kita taat kepada Tuhan, Tuhan pasti menyelamatkan keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Bersyukur selalu, mengucap syukur selalu, selalu berpikir positif dan selalu menyatakan Tuhan Yesus baik. Ada salah satu jemaat di tempat kami Bapak Ibu, dia mengalami ujian yang cukup besar. Ibu kandungnya bunuh diri, gantung diri. Beberapa waktu berikutnya anak kandungnya bunuh diri dan gantung diri. Jadi dia melihat ibu kandungnya dan anak kandungnya mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis sekali. Tetapi dia selalu bersyukur. Saya akan putarkan videonya, ini kisah nyata. Bahkan kemarin saya sempat mengundang beliau. Jadi
saya harus pelayanan zaman now gitu. Jadi Pak Pendeta ini sudah mempersiapkan vlog gitu ya di YouTube channel saya, itu saya undang bersama anaknya. Terus akhirnya saya pertemukan gitu ya. Nantikan saja Pak Sigar nanti biar yang akan men-sharekan. Ya, bisa diputarkan videonya. Saya berharap kita yang masih bersungut-sungut, kita yang masih belum bisa bersyukur, bisa melihat video ini. Hendaklah kebaikan Tuhan diketahui semua orang. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Ini namanya Bu Sundi ya, sampai sekarang masih hidup. Itu tapi foto masa mudanya. Ada banyak hal yang bisa membuatnya menangis atau bersungut-sungut. Suaminya telah meninggal sudah cukup lama. Ini lagu ciptaan saya. Salah satu anaknya, karena beliau punya 13 anak. Anaknya cukup banyak. Rumahnya kebakaran. Anaknya gantung diri, ibu kandungnya gantung diri juga. Tetapi dia memilih untuk selalu bersyukur dan tersenyum. Karena Tuhan punya rencana indah di dalam kehidupannya. Bu Sindiah yang bawah itu, yang pakai merah itu, ya itu foto terbaru beliau. Keadaan seperti itu. Dan Anda tahu waktu kebakaran, dia pengen memperingati anaknya yang gantung diri, dia pengen mengadakan beston, dia pengen memperbaiki rumah, dia pinjam uang di bank pemerintah 20 juta. Belum sempat ngangsur sekalipun, uangnya terbakar semua. Waktu dia punya toko kecil di rumahnya, hujan sangat deras, kebanjiran, dan semuanya habis, terbawa air. Saya pikir kayak Ayub zaman sekarang. Tetapi ibu ini selalu bersyukur. Dan saya berdoa supaya anaknya yang 13 dulu juga ikut sekolah minggu semua, tetapi sekarang belum. Tetapi dengan keadaan kemarin, mereka pun juga cerita, ya Pak, saya memang begini, tetapi saya percaya Tuhan Yesus, saya percaya Isa Al-Masih. Dan saya harapkan, kami berdoa, tolong didoakan supaya mereka kembali semua kepada Tuhan. Ya, di pekan keluarga ini, tuntutan zaman now, tidak perlu ribet, sederhana saja ikut Tuhan Yesus. Taat kepada Tuhan, bawa keluarga kita kepada Tuhan. Jangan cari perlindungan di tempat yang lain. Tuhan Yesus sudah lebih dari cukup. Kasih Bapa seperti yang saya alami, walaupun tidak dapat kasih Bapa secara jasmani, tetapi kasih Bapa di surga membuat kita bisa mengampuni, membuat kita bisa bersyukur, membuat kita bisa berdiri tegak. Itu bukan karena usaha kekuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Mari senantiasa andalkan Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, di dalam kuliah, apapun yang kita lakukan, percayalah bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang keluarga saya bisa maju ke depan. Saya rindu untuk menyanyikan lagu ciptaan saya ini. Judulnya Tak Pernah Jalan Sendiri, Never Walk Alone. Mungkin kalau Bapak Ibu main ke Tunas Mekar, tempatnya Pak Thomas sini sayang, ya kecuali Mas Betran, yang lain sini. Di Ellen sini sayang, ya sama Mama sini. Di tempatnya Pak Thomas, Bu Rode juga adalah dosen saya. Di sana mungkin masih ada CD yang lamanya, Never Walk Alone. Bisa pakai mic-nya? Oke, ambil mic sayang. Ya sama Mama minta. Ya itu Betran, tadi saya ngecek dulu kakinya sampai enggak gitu ya, makanya harus kursinya itu ya. Ya terima kasih. F-nya seberapa? Tak pernah jalan sendiri, kau selalu di sisiku. Tiada ku ragu lagi, sebab Engkau memberi kemenangan. Firman Tuhan menyatakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Ku tahu rancangan-Mu yang terbaik dalam hidupku.
kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari pujikan pujian ini bersamanya. Tak pernah jalan sendiri, Kau selalu di sisiku. Tiada ku ragu lagi, sebab Yesus memberi kemenangan, sebab Yesus memberi kemenangan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan. Ku tahu rancangan-Mu yang terbaik dalam hidupku, dan penuh damai sejahtera. Ku yakin tangan kanan-Mu menuntunku setiap waktu, menjaga setiap langkah hidupku. Mari jemaat Tuhan pujikan. Ku tahu rancangan-Mu, ku tahu rancangan-Mu yang terbaik dalam hidupku, dan penuh damai sejahtera. Ku yakin tangan kanan-Mu menuntunku setiap waktu, menjaga setiap langkah hidupku, menjaga setiap langkah kehidupan kami Tuhan, menjaga setiap langkah hidupku. Sekali lagi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, mari nyatakan, menjaga setiap langkah, menjaga setiap langkah hidupku. Bersyukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, keluarga-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengutamakan Engkau Bapa. Kami tahu dan percaya Tuhan, setiap anak-anak yang mengandalkan Engkau Tuhan, setiap anak-anak yang mengutamakan Engkau Bapa, Engkau senantiasa mengutamakan kami Tuhan. Engkau memberkati kami begitu limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu tertanam di hati kami Tuhan, dan bertumbuh dan berbuah Tuhan. Biarlah kasih-Mu tertanam di hati kami juga Bapa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Bapa. Berkati kami Tuhan, yang setiap anak-anak-Mu yang setia Tuhan, mengiring Engkau Bapa, yang setia hadir dalam beribadah ini Tuhan. Terima kasih Yesusku, hanya di dalam tangan-Mu Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin.